Oke, halo semuanya. Pada kali ini kita akan lanjut untuk membahas mengenai gerakan air laut dan juga sirkulasi air laut. Nah, sebenarnya air laut itu bersifat dinamis dan selalu bergerak. Sifat dinamis dari air laut tersebut terutama disebabkan oleh interaksi antara samudra dengan atmosfer, lalu juga disebabkan oleh pengaruh rotasi bumi dan juga pengaruh gravitasi bulan dan matahari. Nah, pada dasarnya, gerakan air laut kita bisa golongkan menjadi tiga bentuk, yaitu ada gelombang, ada pasang surut, dan juga ada arus. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai gelombang. Oke, sebelum langkah lebih jauh, ada baiknya teman-teman mengetahui anatomi dari gelombang. Nah, terutama gelombang di eh, air laut. Oke, jadi ada beberapa bagian yang perlu teman-teman ketahui tentang gelombang laut, di mana sama seperti gelombang yang kita pelajari di dalam ilmu fisika, gelombang laut juga memiliki yang namanya periode. Jadi, periode ini merupakan waktu yang diperlukan oleh dua puncak gelombang atau lebih atau lembah yang berurutan untuk melewati satu titik tertentu. Lalu, ada yang namanya cepat terambat gelombang. Nah, untuk cepat terambat gelombang di lautan itu dilambangkan dengan C dan rumusnya itu adalah L per T, di mana L merupakan panjang gelombang dan T itu adalah periode gelombang. Nah, lalu ada yang disebut dengan kecuraman gelombang. Nah, kecuraman gelombang ini memiliki rumus H per L, di mana H itu adalah tinggi gelombang. Oke, nah kalau misalkan kalian perhatikan di sini, ini yang dimaksud dengan tinggi gelombang merupakan titik terendah di lembah sampai dengan titik tertinggi puncak gelombang. Itu yang dinamakan dengan tinggi gelombang atau H. Nah, di air laut ada beberapa macam-macam gelombang. Jadi, kita membaginya menjadi tiga garis besar, yaitu gelombang perairan di laut dangkal, gelombang perairan di laut transisi, dan gelombang perairan di laut dalam. Yang pertama adalah gelombang perairan di laut dangkal. Jadi, untuk teman-teman mengidentifikasi dari jenis-jenis gelombang, itu kalian bisa dengan memperhatikan perbandingan antara D per L-nya. Atau D itu adalah kedalaman dan L itu merupakan panjang gelombang. Nah, ketika gelombangnya itu berasal dari perairan di laut dangkal, maka D per L-nya adalah kurang dari sama dengan 1/20 atau 1/20 itu kan sama dengan 0,05. Nah, yang kedua ada yang namanya gelombang perairan di laut transisi. Nah, gelombang perairan di laut transisi ini, D per L-nya itu berada di antara nilai 1/20 atau 0,05 dengan tapi kurang dari 1/2 atau 0,5. Nah, lalu yang ketiga, itu ada yang namanya gelombang perairan di laut dalam. Nah, gelombang perairan di laut dalam itu, D per L-nya adalah lebih dari sama dengan 1/2 atau lebih dari sama dengan 0,5.
Jadi teman-teman jangan sampai bingung ya, membedakan mana yang lebih besar. Nah, Kakak kasih contoh. Misalkan, ada nih angka 0,058. Misalkan nih, berarti ini masuknya ke mana? Ini berarti angkanya adalah lebih besar dari 0,05. Nah, 0,05 ini artinya kan 0,050. Nah, terus kalau misalkan ada 0,15, otomatis ini juga lebih besar daripada 0,05. Namun 0,15 itu lebih kecil daripada 0,5, ya. Jangan sampai kalian, nanti salah memperkirakan ya. Oke. Nah, ini dia yang kita bilang fisika gelombang. Jadi ada beberapa rumus di dalam, oceanografi, terutama terkait dengan gelombang laut. Oke. Yang pertama itu adalah tentang gelombang laut dalam. Yang perlu kalian ingat di sini, di gelombang laut dalam, itu kita, ada rumus panjang gelombang dan juga cepat lambat gelombang. Oh iya, untuk gelombang-gelombang lainnya juga sama, ada panjang gelombang dan juga cepat lambat gelombang untuk rumus yang perlu kalian ingat. Nah, panjang gelombang ini simbolnya adalah L dan cepat lambat gelombang simbolnya adalah C. Nah, yang pertama itu untuk gelombang laut dalam, L-nya itu adalah ini, G/2pi dikali T pangkat 2. Jadi kayak gini ya, G T pangkat 2 per 2pi. Ini L untuk gelombang laut dalam. Atau karena G/2pi ini kita bisa cari di kalkulator dengan G itu kan percepatan gravitasi ya. Jadi 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi nanti kita bisa pakai lebih cepatnya, tinggal tulis 1,56 dikali T pangkat 2. Gitu aja, ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah cepat rampat gelombang. Nah, cepat rampat gelombang itu kita bisa cari dengan panjang per waktu atau panjang per periode maksudnya. Jadi kan kalau misalkan kalian belajar fisika tuh, kecepatan kan jarak per waktu, S per T, ya kan? Nah, cara ngingetnya gini aja, kalau cepat rambat gelombang itu juga sama, cuman jaraknya ini jadi L dan T-nya itu kita pakai periode. Jadi sebenarnya teman-teman cukup ingat aja rumus dari panjang gelombang. Nah, kalau kalian udah ingat, otomatis cepat rambat gelombangnya ya tinggal L per T, jadinya dapat deh. L per T-nya itu kan, L itu kan rumusnya ini ya, aku tulis di sini. Ini ya. L itu kan tadi rumusnya gimana? GT kuadrat per 2pi. Kita bagi lagi dengan T. Nah, otomatis jadinya adalah GT per 2pi. Nah, karena tadi G per 2pi itu adalah sama dengan 1,56, jadinya untuk cepat rambat gelombang kita bisa cari dengan cara 1,56 dikali periode. Ini ya. Ini. Oke. Nah, lalu yang kedua itu adalah gelombang laut dangkal. Nah, yang kedua ini adalah gelombang laut dangkal. Nah, sebenarnya sama, ada panjang gelombang dan juga cepat lambat gelombang, hanya saja rumusnya itu berbeda. Untuk panjang gelombang, di gelombang laut dangkal, itu kita bisa cari dengan T akar GD. Jadi G-nya itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, terus
Tadi kan G itu kan 9,8 ya. Jadi kalau misalkan kalian cari di kalkulator, misalkan akar G atau akar 9,8, itu sama hasilnya dengan 3,13. Jadi tinggal dikeluarin, karena udah diakarin ya, jadi 3,13 T akar D. Jadi D itu kedalaman lautnya. Nah, terus yang kedua, cepat rambat gelombang, itu rumusnya adalah akar GD. Sama seperti tadi, C itu kan sama dengan L per T. Nah, tadi L atau panjang gelombang dari laut dangkal kan rumusnya adalah T akar G kali D per T. Ya kan? Per Dan kita coret-coret jadinya dapatlah akar GD. Nah, ini dia untuk yang gelombang laut dangkal. Nah, lalu yang terakhir itu ada yang namanya gelombang laut transisi. Nah, kalau gelombang laut transisi ini, dia emang agak lebih ribet ya kelihatannya. Cuman sama aja, dan yang lumrah dipakai itu adalah yang ini. Oke. Maaf, lewat. Yang lumrah dipakai itu yang ini ya, teman-teman. Oke. Yang pertama, itu adalah cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat gelombangnya itu sama aja sebenarnya sama yang gelombang laut dalam. Hanya saja kalau yang gelombang laut transisi itu dia dipakai isi dikali tan hidrolik 2 pi d per L. Jadi nanti di kalkulator itu ada cara khususnya. Untuk latihan soalnya kita bakal coba di video yang berlainan. Jadi teman-teman kalau mau lihat latihan soalnya dan lebih paham tentang gimana sih cara pakai rumusnya, kalian bisa tunggu dan lihat di video berikutnya, oke? Nah, ini juga ada yang namanya energi gelombang. Nah, energi gelombang di gelombang laut itu kita pakainya itu sama dengan EP ditambah EK. Jadi nanti dapatnya itu adalah 1/8 dikali Rho kali K kali H pangkat 2. Di mana Rho itu merupakan densitas air laut, G itu merupakan percepatan gravitasi, dan H itu merupakan tinggi gelombang. Nah, terus ada juga rumus tentang kekuatan gelombang. Di mana kekuatan gelombang ini merupakan banyaknya energi gelombang yang disalurkan pada arah rambatan gelombang. Di mana rumus untuk kekuatan gelombang ini adalah E atau energi gelombang yang dicari dengan rumus yang sebelumnya. Lalu dikali C itu kecepatan gelombangnya, tergantung ya, apakah dia di gelombang laut dalam atau laut dangkal. Lalu ada N, itu angka gelombang. Nah, angka gelombang di sini ada untuk laut dalam, itu adalah N sama dengan 1/2, dan untuk perairan dangkal, itu kita pakainya N sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke materi gelombang pecah. Ini ya kalau misalkan kalian lihat ilustrasinya di kehidupan nyata. Kalau kalian ke pantai, pasti kalian sering lihat. Nah, jadi gelombang pecah itu, gimana sih? Gitu, apa sih maksudnya? Jadi kalau misalkan gelombang mendekati pantai, setelah menyentuh dasar perairan, gelombang akan mengalami pertambahan tinggi dan juga bertambah curam. Nah, gelombang pecah itu terjadi ketika setelah batas kecuraman maksimum itu terlewati. Jadi ada beberapa jenis gelombang pecah. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, ini adalah ilustrasinya. Yang pertama itu ada spilling breakers, terus ada plunging breakers, ada surging breakers.
Dan ada yang namanya collapsing, ini ya. Oke, kalau misalkan kalian lihat dari ilustrasi, mungkin kalian bakal berpikir mana sih yang lebih curam. Jadi, yang pantainya lebih curam, itu mungkin kalian pikirnya collapsing. Tetapi, mmm, sebenarnya yang paling curam itu adalah ketika kondisinya itu di-surging. Di-surging breakers, itu pantainya yang paling curam ya. Jadi kalian harus ingat ini, very steep beach, paling curam pantainya. Ya, itu di-surging. Nah, biasanya kalau misalkan di soal-soal OSNK, OSNP, atau OSM mungkin aja keluar, gimana sih caranya mengklasifikasikan gelombang pecah. Jadi ada 2 cara yang ada di PPT ini untuk mengklasifikasikan gelombang pecah. Dan yang paling umum itu kita pakai yang Galvin ya teman-teman. Ini, Galvin ini yang paling sering keluar. Oke, jadi untuk rumusnya itu, lambangnya itu I, dimana rumusnya itu adalah sama dengan H per L dikali tan beta kuadrat. Nah, jadi maksudnya apa, Kak? Oke, H itu kan tadi tinggi gelombang perairan, itu dalam satuan meter. Lalu L itu merupakan panjang gelombang perairan dengan satuan meter juga, dan beta itu sama dengan sudut lereng gisik pantai. Nanti bakal diketahui di soal, ya. Jadi, ini maksudnya dikuadratkan ya. Jadi kalau misalkan kalian udah ketemu nih tan misalkan tan, 5 derajat gitu. Itu tuh artinya tan hasil dari tan 5 derajat ini dikuadratkan. Ini maksudnya tan beta kuadrat ya, ini. Nah, untuk pembagiannya sendiri itu sudah ada angka pastinya, di mana untuk hasil I lebih dari 4,8 itu tergolong ke dalam spilling. Nah, untuk I yang hasilnya itu adalah di antara 0,09 dengan 4,8 itu termasuk dengan plunging. Dan untuk I yang hasilnya kurang dari 0,09 itu dia termasuk surging atau collapsing, ya. Nah, lalu yang kedua, ini adalah sekedar tambahan informasi, namun pada dasarnya yang dipakai itu biasanya kalau soal muncul pasti yang Galvin, teman-teman. Nah, ini adalah menurut Hedges, di mana menurut Hedges, ada pengklasifikasiannya dengan cara N sama dengan tan beta, di mana beta itu sama sudut lereng gisik pantai per akar kuadrat dari H per L0, atau panjang gelombang perairan. L itu panjang gelombang perairan ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah hitung, lalu hasilnya misalkan N kurang dari 0,4, berarti dia termasuk ke spilling. Kalau misalkan N itu dia di antara 0,4 dan juga 2,3, maka dia termasuk plunging. Nah, ketika N-nya itu kurang dari 3,2 dan juga lebih besar dari 2,3, maka termasuk collapsing. Dan ketika N-nya itu lebih besar dari 3,2, maka dia termasuk surging. Tuh. Oke, tadi kita udah selesai bahas tentang gelombang pecah. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang pasang surut. Kita pakai purple warnanya. Nah, pasang surut itu apa? Jadi pasang surut itu merupakan gerakan naik turun muka laut yang terjadi secara periodik karena pengaruh gaya gravitasi dari bulan dan juga matahari. Nah, efek dari fenomena ini adalah ada sebagian daratan di sepanjang pantai yang secara periodik tergenang oleh air laut dan tersingkap ke udara secara bergantian, atau biasa disebut dengan zona pasang surut. Ini adalah ilustrasi ya dari pengamatan pasang surut. Nah, jadi gaya penyebab pasang surut itu seperti tadi, merupakan hasil dari pengaruh gaya gravitasi antara bulan dan juga matahari. Nah, jadi
yang paling mendominasi itu adalah gaya gravitasi dari bulan ya teman-teman, karena bulan yang paling dekat dengan bumi. Nah, tipe pasang surut itu ada berbagai jenis ya. Nah, ada tipe pasang surut yang disebut dengan harian tunggal atau biasa disebut dengan diurnal. Ini merupakan perubahan pasang surut harian yang menghasilkan satu kali pasang dan juga satu kali surut, di mana periode pasang surutnya adalah 24 jam 50 menit. Jadi nanti periode pasangnya itu tinggal dibagi dua aja. Kalau misalkan kan periode pasang surutnya itu 24 jam 50 menit tuh. Nah, kalau periode pasang atau surutnya aja gimana, Kak? Berarti tinggal dibagi dua aja. Berarti kan 24 jam 50 bagi 2. Nanti hasilnya kan 12 jam 25 menit. Jadi pasang itu 12 jam 15 menit, 12 jam 25 menit, surut juga pas 12 jam 25 menit. 25 menit. Ini yang di sini ya. Nah, lalu ada yang namanya tipe pasang surut harian ganda atau yang disebut dengan semi-diurnal. Nah, untuk yang pasang surut harian ganda, itu sehari terjadi 2 kali pasang dan juga 2 kali surut yang hampir sama tingginya. Periode pasang surutnya itu adalah 12 jam, 24 menit, 23,5 detik. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman cari periode pasangnya aja gimana, periode surutnya aja gimana ya, tinggal dibagi dua aja lagi ya. Nah, lalu ada yang campuran dominan harian tunggal dan juga campuran dominan harian ganda. Nah, untuk yang tipe pasang surut yang dominan harian tunggal, dia sebenarnya ada di dalam satu hari itu tidak ada satu pasang dan juga tidak ada satu surut aja, tapi ada lebih, namun dia condong ke harian tunggal. Namun, kalau yang dominan harian ganda ini, dia lebih condong ke harian ganda dibandingkan dengan harian tunggalnya. Oke, ini ada rumus Wormsal. Jadi, ini juga teman-teman perlu tahu untuk mengklasifikasikan pasang surut yang terjadi di suatu daerah. Nah, untuk klasifikasinya itu, ini ada ya di sini. Tapi rumusnya adalah K1 ditambah O1 ditambah M2 ditambah dengan S2. Jadi nanti bakal ada tabel, biasanya di soal itu ada tabel, dan di sana akan dijelaskan atau dikasih tahu K1-nya berapa, O1-nya berapa, M2-nya berapa, S2-nya berapa. Nanti teman-teman tinggal hitung, dan klasifikasinya adalah kalau misalkan F-nya itu kurang dari 0,2, kurang dari sama dengan 0,25, dia berarti masuk ke pasang surut harian ganda. Nah, kalau misalkan dia pasang surut campuran dominan harian ganda, berarti F-nya itu di antara 0,25, tapi kurang dari sama dengan 1,5. Kalau misalkan dia campuran dominan harian tunggal, berarti F-nya itu kurang dari sama dengan 3, tapi lebih besar dari 1,5. Dan kalau dia pasang surut harian tunggal, F-nya hasil dari perhitungannya itu adalah lebih dari 3. Oke. Nah, ini dia untuk teman-teman yang masih bingung kalau misalkan gimana sih cara bedain yang campuran harian ganda, tunggal. Oke, kalau misalkan dia itu apa sih? Stop share.